Apalagi ulun selalu mengaku di YouTube kalau ulun ini mirip Afgan. Sesalah ada nang berpandir tu. Majak ada mirip lalu oh Jesiden. Jepang kayak Afgan, sakalanya kayak Datuk Meringgi aja. Apa aja ibu? Tak seindah apa yang kubayangkan. Han, tu orang kebiasaan nyambeti orangnya kayak itu tuh. Ada lagi nih sambeti penceramah sambatnya. Kan malih kalau orang kalau sudah terbiasa nyambeti orang, hari-hari ini mau kadang nyambeti orang gatal montong. Kayak orang kebanyakan makan gangan keladi yang kada beasam. Makanya bila orang suka menyambeti orang itu namanya kurang asam. Orang gangan keladi itu kalau kada beasam gatal. Hari-hari orang disambeti. Nang disambeti panau orang. Seorang berkurap. Kan parah lagi. Mun sama kita ni pada bepanau, hagi napa nyambeti orang. Cuman beda panau aja, panau kawan tu bulat kayak duit peng. Panau kita halus kayak sitik ikan, tapi berumut ke bawah. Sama pada bepanau juga. Nang disambat kurap orang, seorang berkurap juga. Cuman keandakannya kada sama. Kurap orang tu andakan di pohon gulu. Jadi kelihatan orang kurap kita di bawah ketiak. Tapi kalau begaru sama pada beguyangan rumah. Mun sama pada kakak itu kada usah nyambeti orang. Kadang-kadang juga nang disambat kada betul juga. Kadang-kadang cerita tu kada cocok kenyataan. Ada cocok kenyataan. Ada kisah orang Banjar berjual itik. Bukan orang Banjar liwat di satu kampung. Di kampung itu ada pengantinan. Lalu jar orang Banjar, sopo sing mantin mbak? Jar orang Jawa, boten ngertos. Oh, Jesiden boten ngertos pang pengantin. Dikira sidin ngaran pengantin itu boten ngertos. Padahal maksud boten ngertos itu kada tahu. Virallah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Sekalinya minggu hadapan liwat pulang di kampung yang sama. Pas ada orang mati. Betakun pulang orang Banjar. Sopo sing mati mbak aja. Siapa yang mati? Oh, orang Jawa boten ngertos. Omali mbak marasnya aja. Hanya seminggu mbak kawin dah mati Kebanyakan minum keriting dahi ngeloko aja. Nah kan timbul fitnah jadinya. Kenapa? Karena ada yang suka menyambung cerita nang kada baik tentang orang. Maka kata Imam Luqmanul Hakim, kita nih katuju banget menyambut nang kada baik daripada menyambut nang baik. Ada anak orang tuh baik kelakuannya kulir bercerita, tapi kalau ada kejadian sebulan ceritanya kada beampihan. Karena kita nih umumnya suka mencari nang kada baik. Coba kita lihat. Kalau kita menukar beras, bahari kan masih beantah tuh. Kami sana antah ngarannya. Karena ada benih-benih itu. Kalau kita menampi beras, yang diipi apa? Antahnya. Ada lor mepi beras. Kaina bila sudah segantang itu kan 14 canting. Dapat antah setengah canting, berita keluar apa? Banyaknya antahnya. Pada jauh banyak beras pada antah. Antah setengah canting, berasnya 13 canting setengah. Tapi yang muncul antah bukan beras. Dari Imam Luqmanul Hakim, coba nak kita uji apa yang suka dinilai orang. Membawa kuda sikong, tunggang ngidin berdua. Sakalnya sampai di tengah jalan orang menilai nang kada baik. Ini orang iya bapak iya anak sama kejamnya. Masa kendaraan satu dipakai berdua? Lah kan salah kan? Akhirnya uji Imam Luqmanul Hakim nak kita turun sikong. Ikam turun, tonton kuda, abah di atas. Biar orang menilai kena baktinya anak dengan orang tua. Sekali bertemu orang banyak, apa kata orang? Kejamnya nang Tuhan iwan anak. Nyamannya mengongkong duduk di atas, anak duduk bertarik kuda. Salah lagi kan? Karena yang dinilai salahnya. Kalau begitu kata Imam Luqmanul Hakim nak berhuruf. Ikam di atas, abah di bawah menarik kuda. Sekalinya bertemu orang banyak. Orang banyak berpandir pulang. Model beginilah jurang anak durhaka. Nyamannya mengongkong di atas, kawitan duduk bertarik kuda di bawah. Salah lagi. Oje Imam Luqmanul Hakim nak supaya orang jangan menyalahkan kita lagi. Sudah turun berdua. Akhirnya kuda dituntun. Sekali bertemu orang banyak bilang, iya anak iya abah sama masa kendaraan kada dipakai.
Kan salah lagi. Kenapa orang itu suka mencari salahnya? Jadi bila ada orang bercerita tentang kada baik, jangan langsung ditalan. Apalagi orang tuh kada katujuan orang tuh. Makin lagi. Karena sebaik apapun kita, di mata orang nang kada suka awan kita tetap salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, hikmah, kebaikan, keutamaan, keistimewaan bagi kita yang mengagungkan akan hari kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh sahabat Ali karamallahu wajhah. Sahabat Ali ini adalah sahabat Nabi. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi. Sahabat Ali adalah menantu Nabi. Sahabat Ali adalah pintu gudang ilmunya Nabi. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya gudang ilmu, tapi sahabat Ali pintunya. Apa ajar sahabat Ali? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kata beliau, barang siapa yang mengagungkan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadikan sebab, tadi dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi. Semua panitia jamaah di sini menjadi sebab. Tadi dibacakan cerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keistimewaan yang didapat pertama, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan keluar dari alam dunia kecuali membawa iman. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kita ni kalau hendak masuk surga lewat jalur hisab tipis harapan. Amal sedikitannya tu kita campur-campur pamer. Atujo banget bila dipuji orang banyak beramal. Bila disanjung orang tersanjung, lama-lama jadi orang aanjungan. Bila nyaba amal kada disanjung lalu maraju, tersinggung jadi orang perajuan. Jadi amal kita sedikit cuman dapat pahalanya, dosa banyak. Ehonya kurangi, Mbak Wow. Gimana? Mic-nya ehonya kurangi. Mantul suaranya.
Dosa kita banyak, amal sedikitannya. Dosa menyambati orang aja kada kehitungan. Orang kalau sudah terbiasa menyambati orang, jangankan orang, penceramah gin sambatinya. Bila penceramah tu lakas datang, ya lakasnya datang. Orang belum apaan aja. Sesalah tu hendak umpat sarapan tu jadi rumah penatiaan, salah juga. Penceramah lambat datang, sambat juga ya lambatnya datang. Mentang-mentang laris datang terlambat terus. Ini pas mic-nya jangan ubah lagi, pas dah. Mic-nya pas. Apalagi ulun selalu mengaku di YouTube kalau ulun ini mirip Afgan. Sesalah ada nang berpandir tu. Majak ada mirip lalu presiden. Jepang kayak Afgan, sakalnya kayak Datuk Meringgi aja. Apa aja ibu? Tak seindah apa yang kubayangkan. Tu orang kebiasaan nyambati orangnya kayak itu tuh. Ada dia lagi nih sambati penceramah sambatnya. Kan alih kalau sudah terbiasa nyambati orang, hari-hari ini mau kadang nyambati orang gatal montong. Hayya orang kebanyakan makan gangan keladi yang kada beasam. Makanya bila orang suka menyambati orang itu namanya kurang asam. Orang gangan keladi itu kalau kada beasam gatal. Hari-hari orang disambati. Nang disambati panau orang. Seorang berkurap. Kan parah lagi. Mun sama kita ni pada berpanau, hagi apa nyambati orang. Cuman beda panau aja. Panau kawan tu bulat kayak duit peng. Panau kita halus kayak sitik ikan, tapi berumut ke bawah. Sama pada berpanau juga. Nang disambat kurap orang, seorang berkurap juga. Cuman keandakannya kada sama. Kurap orang tu andakan di pohon gulu. Jadi kelihatan orang kurap kita di bawah ketiak. Tapi kalau begaru sama pada beguyangan rumah. Mun sama pada kakak itu kada usah nyambati orang. Kadang-kadang juga nang disambat kada betul juga. Kadang-kadang cerita tu kada cocok kenyataan. Ada cocok kenyataan. Ada kisah orang Banjar berjual itik. Bukan orang Banjar liwat di satu kampung. Di kampung itu ada pengantinan. Lalu jar orang Banjar, sopo sing mantin mbak? Jar orang Jawa, boten ngertos. Oh, jasidin boten ngertos pang pengantin. Dikira sidin ngaran pengantin itu boten ngertos. Padahal maksud boten ngertos itu kada tahu. Virallah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Sekalinya minggu hadapan liwat pulang di kampung yang sama. Pas ada orang mati, betakun pulang orang Banjar. Sopo sing mati mbak aja. Siapa yang mati? Oh, orang Jawa boten ngertos. Omalim mbak marasnya aja. Hanya seminggu mbak kawin dah mati Kebanyakan minum keriting dahi ngeloko aja. Nah kan timbul fitnah jadinya. Kenapa? Karena ada yang suka menyambung cerita nang kada baik tentang orang. Maka kata Imam Luqmanul Hakim, kita nih katuju banget menyambut nang kada baik daripada menyambut nang baik. Ada anak orang tuh baik, kelakuannya kulir bercerita. Tapi kalau ada kejadian sebulan ceritanya kada beampihan. Karena kita nih umumnya suka mencari nang kada baik. Coba kita lihat. Kalau kita menukar beras, bahari kan masih beantah tuh. Kami sana antah ngarannya. Karena ada benih-benih itu. Kalau kita menampi beras, yang diipi apa? Antahnya adalah mepi beras. Aina bila sudah segantang itu kan 14 canting. Dapat antah setengah canting, berita keluar apa? Banyaknya antahnya. Pada jauh banyak beras pada antah. Antah setengah canting, berasnya 13 canting setengah. Tapi yang muncul antah bukan beras. Dari Imam Luqmanul Hakim, coba nak kita uji apa yang suka dinilai orang. Membawa kuda sikong, tunggang ngidin berdua. Sekalinya sampai di tengah jalan orang menilai nang kada baik. Ini orang iya bapak iya anak sama kejamnya. Masa kendaraan satu dipakai berdua? Lah kan salah kan? Akhirnya uji Imam Luqmanul Hakim, nak kita turun sikong. Ikam turun, tuntun kuda, abah di atas. Biar orang menilai kena baktinya anak dengan orang tua. Sekali bertemu orang banyak, apa kata orang? Kejamnya nang Tuhan iwan anak. Nyamannya mengongkong duduk di atas, anak duduk bertarik kuda. Salah lagi kan? Karena yang dinilai salahnya.
Kalau begitu kata Imam Luqmanul Hakim, nak berhuruf, ikam di atas, abah di bawah menarik kuda. Sekalinya bertemu orang banyak, orang banyak berpandir pulang. Model beginilah jurang anak durhaka. Nyamannya nyemongkong di atas, kawitan tuh bertarik kuda di bawah. Salah lagi. Ojo Imam Luqmanul Hakim, nak supaya orang jangan menyalahkan kita lagi, sudah turun berdua. Akhirnya kuda dituntun. Sekali bertemu orang banyak bilang, iya anak, iya abah, sama masa kendaraan kalian dipakai. Hah, kan salah lagi. Kenapa? Orang itu suka mencari salahnya. Jadi bila ada orang bercerita tentang kada baik, jangan langsung ditalan. Apalagi orang tuh kada katujuan orang tuh. Makin lagi. Karena sebaik apapun kita, di mata orang nang kada suka awan kita tetap salah. Maka itu kita kada usah menyambung cerita. Kata kiai yang dari Jawa kemarin ceramah no kami sana, Puji Sidin orang nang suka menyambeti orang tuh kebanyakannya lelakian. Tapi kada seberataan, cuman kebanyakan lelakian. Kalau bibinian memang sudahnya, sudah bawaannya Puji Sidin bukan ulun. Kalau kita nih hendak lewat jalur hisab berat, tapi ada jalur khusus. Apa amalannya? Bila bulan Maulid kita agungkan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat yang tinggi, sama-sama memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, mencintai Nabi. Makanya hari ini kita hendak hujan labat kah? Ada masalah? Ada masalah? Karena kita senang sudah dapat hadir di majelis yang disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kata Imam Abu Hanifah, penyebab iman itu diambil Allah. Maka itu kita sehebat apapun kada boleh merasa aman. Maka senantiasa ada kekhawatiran. Maka kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Cuman kata Imam Abu Hanifah, ada penyebab yang dikhawatirkan mati kada beriman. Imam Abu Hanifah itu orangnya kada sembarangan. Sidin kada mau berpandir kecuali dalam berwudu. Amun kada berwudu, kada mau berpandir. Halo, puga ceramah 3 mikrofonnya. Ini ada tanda-tanda begini 3 sako. Ini 3 mikrofon. Sampai menambat ku tadi. Imam Abu Hanifah tuh kada mau berpandir kecuali baudu. Sidin kada mau menyambung cerita yang kada baik tentang orang lain. Apa aja Sidin? Penyebab yang dikhawatirkan mati kada membawa iman, satu, karena tidak bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita orang beriman ini bersyukur saja. Apa yang terjadi itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Hidup jangan mengeluh, hidup jangan resah, hidup jangan susah hati. Hendak hujan labat merah, sandal hanyut kada sandalku juga. Sandal aku diangkat akan panatia ada apang mikirkan nginto. Kenapa? Lah yang terjadi kan semua kehendak Allah. Kita tidak bisa menghindar daripada takdir yang Allah janjikan. Kalau kita nih cuman bisa berdoa, berusaha, memilih, bekerja, keputusan Allah punya. Amun kita hendak juga berangkat umrah ke Makkah, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun mengamalkan, kada juga berangkat tambahi baca surah Yasin. Kada juga berangkat baru baca surat Tanah, jual. Duitnya setorkan. Berangkat apa kada urusan Allah. Apa kita payahnya? Untuk apa kita susah hati? Kenapa kita ini selalu susah hati, resah hati? Karena dunia diandak di hati. Dunia ini jangan diandak di hati. Kalau diandak di hati, nanti bisa sakit hati. Coba ibu-ibu, saya mau tanya. Di Indosiar itu kan ada berita nang gasip-gasip selebriti itu. Itu kan para artis kan muncul. Ada Dak Raffi Ahmad tuh.
Rapi Ahmad tubuh gagahnya beda-beda tipis tahun ulun. Ada jauh beda. Tapi ketika Rapi Ahmad kemarin menikah, ada ibu-ibu yang terluka hatinya? Tidak ada. Kenapa? Kada pernah mengandak Rapi Ahmad di dalam hati. Cuman kita mengagumi Rapi Ahmad itu orangnya gagah. Masukkan bu ke dalam. Marah kajal. Tapi kita kada mengandak di hati. Makanya Rapi Ahmad menikah, kita kada sakit hati. Tapi kenapa laki sempian menikah pulang maka tahambur mangkuk di rumah? Padahal lakinya tuha dah, umurnya 70 tahun, berjalan gin tak undur tak maju, 2 kali menjuung tak juramba, tapi dipalarakan benar. Padahal kebetulan mun laki tuha hendak kawin pulang, kebetulan kawinakan malakan berdua maharagu. Jadi mun seikong hendak tulak, seikong nunggui nyaman lagi. Ini kenapa dipalarakan sampai ada nyanyinya, wanita mana yang tak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain. Itu ada di film Indosiar. Tapi kenapa Rapi Ahmad yang gagah menikah kita tidak terluka? Karena kita kada pernah mengandak sidin di dalam hati. Maka dunia jangan diandak di hati. Kehidupan sudah ada yang mengatur, rezeki sudah ada yang mengatur, hari ini hujan sudah ada yang mengatur, kita tinggal menjalani, jangan susah hati. Ada yang bisa di zaman dulu orang hendak lari dari takdir, tapi kada bisa. Ada orang bahari lihai meramal nasib orang. Menurut ramalannya, anak orang ini ada ciri-ciri mati disambar buaya. Mama abahnya takutan kalau ramalan jadi kenyataan, maka pindahan ke gunung, rumah nang di pinggir sungai dijual habis biar anaknya kada lagi ke pinggir sungai. Sekalinya anaknya ganal-ganal bisa menggeni abahnya begawi ke sawah, bawa cangkol, asik mencangkol tanah, cangkol-cangkol, tercangkol betis, luka, berdarah, infeksi, benana, buruk, mati. Setelah diselidiki kenapa, ternyata cangkolnya cap buaya. Lapas buaya laut, buaya darat menyambar. Maka pada akan nulaki pian, bila bertukar cangkol, jangan cap buaya, cap hayam aja. Jadi kalanya mematok kada memati. Siapa yang sanggup lari dari takdir Allah? Ada bisa. Ada ulun terbaca di YouTube tuh, tak tonton. Ada di zaman dulu katanya cerita, cuman kenyataan dia ada. Ceritanya ada di zaman dulu namanya Adul, bakawan baik dengan malaikat Israel. Dikira Adul karena bakawan baik bisa mati diatur. Rupanya kada kawa juga malaikat Israel terbaca takdir isok Adul bakal dicabut nyawanya. Kada nyaman lah malaikat Israel mencabut nyawa kawan kada bepada. Baik datangi aja malaikat Israel, datangi Adul, bepandir malaikat Israel, Dul minta maaf hari ini ulun membawa cerita yang kurang menyenangkan. Jar Adul ngapa garang ikam dulai isok bakal dicabut nyawa. Waduh Jadul, kenapa maka ulun nang dicabut? Ulun kan masih anom, sawit hanya berbuah, anak masih haloi, bini masih bungas. Karena diambil orang Jadul. Kenapa kada ihak nang di sebelah rumah itu aja Jadul? Ihak tuh 2 kali dia mati bini aja sidin. Sadangannya mati juga. Uja malaikat Dul, masalah ajal kada pandang umur. Tuha anom kalau sampai ajalnya tetap mati. Majadul hurufilah. Ini kan cuma rahasia kita berdua. Ihak kada tahu juga. Apa gunanya kita berteman Jadul kalau kada bisa membantu teman? Ya malaikat teman-teman juga, ajal juga. Coba pang Jadul melihat mana catatan amal anu takdirnya. Sekali dilihat oleh Adul ngarannya paling atas. Cari 4-5 tahun, 10 tahun akan datang. Hanya ada ngaran ihak tadi. Majadul awitnya Tuhan ini anang Tuhan hidup. Maka sudah Tuhan 10 tahun lagi mati.
Ayo aja adol men ka itu karena kada kawa dihurupi kada papaai tapi ikam malaikat jangan bulik hulo. Nah karena hari ini terakhir kita bakawan ulun hendak menjarang banyu kita ngopi aja makan wadai karena kisah akon padahal mana bisa malaikat ngopi tapi kisahnya aja sekalinya ngopi ay malaikat makan wadai kekanyangan tersandar taguringan. Adul punya pendapat inilah kesempatan merubah takdir. Ambil adul buku catatan takdir, hapusnya ngaran paling atas, hapus ngaran paling bawah, ngaran ihak pindahnya ke atas, ngaran adul pindah ke paling bawah. Sekalinya terbangun malaikat, lalu malaikat bilang nyamannya dul banyu ulahanmu, wadainya nyaman sampai taguringan aku memakan. Maka aja malaikat sebagai ucapan terima kasih dul ulun kada jadi mencabut nyawa nang paling atas, ulun mencabut nang paling bawah aja. Nah, selamat tam jadul kada kau buka kemana-mana. Makanya kita nih hidup bersyukur aja. Kalau inya rezeki kita sampai aja tuh. Amun kada rezeki kita kada bakal sampai. Diharap kada kah kalau rezeki kita dapat. Tapi diharap kada kah mun kada rezeki tetap kada dapat. Nah, makanya kita jangan mengharap-harap. Bila ada orang mengundang bahaulan tulakan, jangan mengharap hidangan. Orang bertahlil kita bertahlil, orang berdoa kita beramin. Ada hidangan keluar makanan, ada hidangan burikan. Bila duduk mengundang pulang jangan tulakan. Nyaman aja hidup tuh. Napang mengharap-harap beturang. Makanya ulun dipasani guru ulun mun tulak ceramah kada boleh mengharap-harap. Mun lapar makan hulo, mun ada tambang bawa duit. Jangan mengharap-harap. Mengharap amplop kada boleh. Bila diberi amplop terima, bila kada diberi takuni mana amplopnya mana aja urusannya. Ulun bu ai kada suah makan duit ceramah juga. Ulun dari tahun 2022 boleh ke Banjar sampai ini duitnya semuanyaan ulun bangunakan ke pesantren kalau hitungannya ini baru siap 1,5 M habis 3 tingkat tapi masih ada hutang lagi 300 juta ada apa jadi ulun bila diberi pian agin pesantren jadi pahalanya mengalir jariah ngarannya bila anak santri kami belajaran pian panitia dapat juga pahalanya. Bila dipakai mengaji Quran dapat juga kan nyaman aja. Ulun kada suah makan duit ceramah, ulun di rumah makan nasi. Bebungulan makan duit ceramah nang apa? Mau kalulunan. Jadi kita jangan mengharap-harap. Orang mengharap-harap itu yukhayab dikecewakan. Dalam kitab hikam, kalau kita nih mengharap-harap kebaikan orang dikecewakan. Makanya uja Imam Khatim Al-Asam ketika ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa amalan supaya hidup ini nyaman? Supaya hidup tentram, supaya hidup damai, apa amalannya? Uja Imam Khatim Al-Asam 4 yang diamalkan. Pertama, kalau orang salah lawan kita maafkan. Kenapa kita mengangkat? Yang kedua, jangan membalas salah. Karena kalau kita membalas salah bisa terlebih. Orang menyumpahi kita, sekali kita membalas sampai ke datuknya kita sumpahi, kan talimpuah tuh. Makanya nang bagus ya guru kami, jangan berbuat apa nang kada disukai orang, tapi berbuatlah apa nang disukai orang. Nyaman hidup. Boleh praktikkan dalam rumah tangga. Bini jangan berbuat apa nang kada disukai laki. Apa yang kada disukai laki, bini kada boleh membanding-banding lakinya dengan laki tetangga. Apalagi laki tetangga itu mantan masa lalunya, itu rawan kecelakaan. Abahnya nih 5 tahun berkeluarga, ada tertukar kendaraan sauti-uting. Jangankan menukar kendaraan NMAX, menukar kendaraan remake aja ada tertukar aja. Coba lihat laki ijo sebelah tuh. Nah, hanya setahun berumah tangga 2 kali berganti kendaraan. Semalam PCX, wah ini NMAX pulang. Kau apa ada ditukar? Maka mantannya pulang. Laki-laki mana yang tak terluka hatinya? Bila dia dibanding dengan mantan masa lalunya. Itu namanya film Suara Hati Suami. Yang ada di Indonesia itu film Suara Hati Istri Manjang. Ada Adele. Suara Hati Suami dia ada jadi aku bulah seorang. Nah, laki juga jangan berbuat apa nang gak disukai bini aman. Nah,
Apa nang kada disukai bini, laki kada boleh memuji wanita lain di depan istrinya. Itu rawan mangkok tahambur. Kalau hendak memuji, pujilah bini seorang. Bilang istri kita, dek, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal adabnya minta ampun. Ini bini orang nang dipuji. Selalulah berbuat apa nang disukainya. Kalau bini hendak bertukar jilbab, tukarakan. Bini hendak bertukar baju seragam, tukarakan. Bini hendak bertukar kalung, tukarakan. Bini bertukar gelang, tukarakan. Asal ada duitnya. Bini gitu juga, kenapa hendak laki turuti, laki hendak minum kopi ulahkan, laki hendak makan lempeng lempengkan, laki hendak kawin pulang kawinakan. Ada pangkisah orang ini hendak berbini dua tapi kadewani awan bini, tapi makal pura-pura garing bersembungkon awan tapih aja. Jangan bini ngapa pian garing aku aja. Janang bini garing apa? Tahu aja. Ai biasanya janang bini kada penggaringan, kenapa maka penggaringan? Tahu aja siden. Kalau ko abahnya ada nazar janang bini kada dibayari, puja orang bahai bila ada nazar kada dibayari penggaringan. Hiih aja. Ulun ada nazar janang bini napa kada dibayari. Aku kada wani aja kalau ko ikam sarik aja. Bah janang bini apa nang ko sarikakan? Kalau untuk kesembuhan abah apa yang tak bisa kulakukan? Sekalinya bepandirai aku bernazar aja siden hendak bebini dua aja siden. Oh janang bini kenapa hanya bepadah? Coba dari semalam tinggal tunjuk hendak yang mana. Lakas melingkah ke tapih ambil baju hendak tulak. Janang bini hadangi holo aku masakan perang panjang holo. Oh janang laki hagin apa? Aku besurah ada sidin bila hendak bebini pulang tak tinggal tunjuk, artinya tunjukmu ku tatak ditinggal. Oh ma janang laki ay amun tunjukku tertinggal deng sakit aku. Oh janang bini sakit telunjukmu nang tertinggal tak sesakit aku yang kau tinggalkan. Itu di Indosiar aja aku nonton filmnya. Jadi berbuatlah apa yang disukai orang. Yang ketiga, kita jangan mengharap kebaikan orang. Tapi yang keempat, kitalah berbuat baik dengan orang. Kita ya di dalam kitab hikam tuh, kada boleh mengharap kepunyaan orang. Tamak yang dicela. Puja guru kami, kita berbelanja ke warung saja, ada niat kada bayar, mudahan kada bayar, gratis. Itu tamak yang dicela. Makanya ulun nih ngalih berbelanja ke warung. Kenapa? Karena belanja di warung selalu gratis. Masuk ulun ke warung kopi gratis, hendak dibayari kada mau. Masuk pulang ke warung kopi nang syutingnya hendak membayari sudah ada yang membayari. Masuk pulang ke warung nasi, nukar nasi kotak mau bayar kada mau. Pindah ulun kada mau juga. Makan pulang kada mau juga dibayari. Hingga ke pasar iwak menukar iwak senangin sampai 3 hendak dibayari kada mau juga. Nukar hundang dibayari kada mau. Pamanah aja ulun berbelanja selalu kada bayar. Sampailah akhirnya ulun di Samarinda di KP 121. Ulun minum di atas dengan julak atoy. Awan acil bayah, tapi acil bayah tinggal julak atoy aja. Minum di atas, sekalinya disiapkan segala makanan. Saya bilang, pian tersalah meja, kami kada ada minta makanan. Uja sidin bos menyuruh. Julun mana bosnya di rumah aja. Kenapa tahu? Rupanya kamera menghadap ulun. Inya membuka CCTV, ternyata ada guru Afgan datang. Inilah yang ngalih jadi orang gagah nih, kemana-mana aja disuting orang. Akhirnya datang bosnya, jangankan bayar malah disangui pulang. Gratis pulang. Sehingga ulun kemarin terbang bersama artis KDI Irfan KDI dengan Ayulia. Inya mengundang ulun acara di Kabupaten Puruk Cahu nih dengan anak nih ikut dengan saya. Inya bertiga dengan manajernya sampai mendarat di Jakarta. Ulun kada tahu siapa nama Irfan. Sekalinya Irfan artis KDI. Sekali bertemu kita ke sana guru aja. Ayo menunggu. Wah, julun ayo tinting kan nih. Sekalinya Ayulia
makan kami sama-sama sop Banjar di Palangkaraya, mau bayar sudah dibayarkan orang. Hari itu aku makan rame-rame dengan orang itu, kalau bayar jutaan, sekali hendak aku bayari sudah tadi dulu orang membayari. Kenapa? Aku memang belambat membayar, memang sengaja belambat kita dulu orang aja terus. Kemana aja selalu kada bayar. Makan lontong orari di sini, ada lontong orari, kalau hendak bayar kada mau juga. Di mana saja saya makan kada mau bayar. Ulun coba karena bagamat masuk ke toko emas. Jualan mudahan kada bayar di toko emas nih. Sekalinya bayar aku lirai aku lagi. Cakanya kada bayar aku 2 kali sehari ke toko emas. Pagi nuka kalong, patang nuka gelang. Sekalinya bayar. Kita kada boleh mengharap-harap kepunyaan orang. Apabila mengharap-harap, teti harap. Ulun suah dah mengharap-harap. Orang kan mengundang 2 malam tuh. Imbah maghrib sebuting, imbah isya sauting. Yang imbah maghrib ni habis bertahlil, berdoa, disurungi hidangan. Ada sup ayam panas, awan ikan nila bersambal acar. Nyaman makan nasi panas. Cuman hendak bertambah keganangan, imbah isya masih ada sauting lagi. Maka yang imbah isya ini bos material dan perumahan. Kawa dibayangkan apa hidangannya. Jadi ulun kada bertambah. Ya kawan ulun apa kada bertambah guru? Saya bilang ulun masih ada sauteng lagi. Ayo hapian bertambah. Kawan saya berhimat bertambah. Tabali-balik ikan nila tuh. Tinggal karongkong cuman lagi. Ulun melihatkan aja. Sekali imbah isya tulak habis tahlilan, habis berdoa, yang keluar asli bubur kacang. Menyesal aku. Cakap tahu tadi bertambah di sana. Ada boleh kita mengharap punya orang tuh, ada boleh. Makanya kita ini selalulah jangan mengharap kepunyaan orang. Kalau nya rezeki kita sampai aja tuh. Mun kada rezeki kita di hadapan kada makan. Kami kan di pondok kami Al-Baqiyatus Shalihat tahun ini acara haul besar pas tanggal 2 Oktober. Jadi saya 1 Oktober harus berangkat pulang menuju ke Jambi lewat Brau Jakarta langsung ke Jambi Kuala Tungkal, datang malam itu acara haul besar yang hadir 30 ribuan orang. Nanti siang begitu pula ulun ditugaskan mencari tempat istirahat para habaib dan para kiai, cari rumah besar, ada bos di situ. Nah saya sengaja ke situ jam 11 siang biar nanti habis berunding makan siang di warung. Sekalinya kada dibawainya sudah berempat kami tulak. Sekali habis berunding hendak bulikan ada tawaran makan di warung. Bagamatai ulun keluar belambat menculup sandal. Kalau kowe nyabubah pikiran ada juga masuk ke mobil, panaskan mobil. Padahal mobil panas terdahulu udah mahadang kalau kau berubah pikiran. Sekalinya kada juga akhirnya bulikan kami lama limbai aku sampai di pasar jago nang tatuha kita makanan dulu di warung. Akhirnya ulun hakanai maka ulun membawa duit cuman 280.000. Maka berempat mudahan cukup pikir hati ulun. Sekalinya masuk ke warung belum lagi diambilakannya kawan nang sikong menelpon temannya, Syekh di mana? Di pasar, sini gabung kita makan aja. Nah julun bertambah pulang sikong. Sekali datang bukan seikong bertiga yang datang. Nah julun musibah gini. Nanti dulu berempat datang bertiga duit 280-annya. Akhirnya makan naik maka lauk masya Allah ayam kampung nang hanya bersanga itu nah ikan nang menyebarang piring. Iwaknya nyebarang piring, seberang sana buntutnya, seberang sini kepalanya. Maka 3 piring pulang. Belum lagi hundang galah nang besapit. Iwak orang tuh kada kuat dikibit. Bila dikibit sahdah 80.000. Ulun berdoa ay. Mudahan julun kawan kada beselira awan iwak nang menyeberang piring nih. Sekalinya 2-3 kali suap cap ja ke situ. Nah julun 80.000. Habis hundang galah. Tertinggal piring. Ayam kampung habis. Terpaksa ulun meimbangi makan lauk gulai jengkol. Ditanya kawan, napa aja kawan kada makan hayam kah? Julun kada, ulun katuju jengkol dah. Padahal menahakan duit nih kalau kada cukup. Kalau kada cukup bayar makan, rugilah. Masa orang segagah saya bayar makan kada cukup, apa kata dunia? Sungguh begini kan menjaga enmet juga. Wibawa kan perlu dijaga. Sekalinya belum habis makanan datang berempat pulang.
Ada satu anggota dewan, ulun bawa bergabung, gabung saja di sini makan bersama. Setelah sudah bergabung makan bersama, itu bayarannya bisa jutaan. Tapi saya kada mau kalah. Saya panggil pelayannya, saya bilang hitungkan. Oh ja anggota dewan, jangan guru ja. Aku aja membayari, jaku jangan hitungkan. Yang ngajak makan kan ulun. Kada katanya, bilang dengan pelayannya, jangan hakon ja. Pikir hati ulun siapa yang bungol bayarin ini. Sah ada duit pada cukup, awak bergaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9, gaya dak gaya, yang penting penampilan. Pada mana ada duit bulik di situ, menyesal saya cakap tahu dibayar yakannya siapa yang bungol makan jingkol wara, anda kai juga memakan iwaknya berang piring, tapi nangaran kada rezeki kada bisa. Maka hidup jangan sedih hati. Kita orang beriman percaya setiap yang terjadi sudah kehendak Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kedua, penyebab dikhawatirkan iman diambil Allah karena kada pernah takut mati. Setiap kita ini kan bakal matian. Takdir kita orang hidup ini 3. Pertama, al-insan minat turab. Manusia dijadikan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Tanah selalu berbuat kebaikan. Sekalipun tanah setiap hari karena jejak orang. Tanah setiap hari karena ludahi orang. Seberataan kita beludah ke tanah. Tidak ada orang beludah ke atas. Coba tarai ke atas. Mungkin membulik kamu hasa orang. Tanah setiap hari karena kencingi. Bahkan sambil begawi di kabun behira ke tanah juga. Tapi hebatnya behira bulan Rajab, bulan Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa? Karena nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada lanek. Jadi begitu behira keluar bibit cabai, sepaket dengan pupuknya. Apakah ada luuh pohon cabai lebat buahnya? Maka bila kita ke kabun orang, tetamu pohon cabai menyorangan, perlu dipertanyakan. Itu paling hasil orang behira gitu. Artinya apa? Khairun nas ampahum linnas. Kita ini menjadilah orang bermanfaat untuk orang lain. Mun kawa lajari anak orang baca Al-Quran, namanya manfaat untuk orang lain. Bila ada orang sumbangan lagi bulan masjid, masukkan duit yang paling haloi, itu juga bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena kalau masjid dipakai kan dapat pahala kita. Makanya kita berusaha jangan mati kecuali meninggalkan manfaat untuk orang lain. Coba kita lihat pohon pisang. Pisang tuhnya kada mau mati, mau kada berbuah. Tabang paling seminggu berpucuk pulang. Tabang pulang berpucuk kayak pulang. Kabila pisang kada berpucuk, bila sudah berbuah. Bila sudah berbuah tabang 2 tahun kada berpucuk lagi. Kenapa? Pisang puas sudah memberi manfaat untuk orang lain. Jangan kalah dengan pisang. Yang kedua, wa alat turab. Ditakdirkan Allah kita disuruh hidup di atas tanah, berjalan di atas tanah, berumah di atas tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Tanah selalu berada di bawah. Di mana tanah paling rendah, di situ banyak banyu datangan tergenang. Bila tanah tinggi, banyu kada mau tergenang. Hidup kalau kada hendak kehilangan berkah, hiduplah merendah. Bila kita meninggi, maka berkah hilang. Maka itu sehebat apapun kita kada boleh merasa hebat, apalagi asli kada hebat. Kenapa? Karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa orang merendah diri pangkat naik. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong pangkat diturunkan Allah. Nah, makanya kita nih dalam kitab Hidayatus Salikin bertemu makhluk Allah selain manusia, kita kada lebih baik daripada mereka. Kenapa? Karena kita memandang kelebihannya. Bertemuan dengan hayam, kita kada lebih baik daripada hayam. Hayam itu dia punya kelebihan. Kalau kemarian anaknya diiritnya masuk ke kurungan, sehingga hayam dada pernah berkeliaran tengah malam. Suahlah kita tetamu di sini, ada anak hayam berkeliaran di tengah malam, di malam tahun baru, umpat membakar jagung di pinggir jalan. Suah anak siapa yo yang begadang? Padahal yang disambut bukan tahun baru Hijriah. Tahun baru siapa yang disambutnya? Tahan sampai jam 1 subuh kada sembahyang. Berarti kita kada lebih baik daripada hayam. Cara menjaga anak kalah. Hayam dari berkeliaran tahun sini adalah anak hayam berkeliaran di malam tahun baru. Tidak ada. Di mana kita baiknya? Malu kita dengan Allah kalau kita merasa hebat. Bertemu dengan kucing, kita kada lebih baik dari kucing. Kucing kada pernah mengeluhnya. Suahlah melihat kucing mengeluh ke kucing tetangga di sebelah. Dan kita hanya sawit murah mengeluh terus hidup. Diberi hujan mengeluh, bericak jalan ya. Dijulungi panas mengeluh juga, berdebu jalan. Orang mengeluh ni ngalih, dikasih hujan baharunom, dikasih panas baharunom. Coba lihat kucing, kada pernah mengeluh.
Padahal diberi kepala ikan makannya, beri tulang ikan makannya, kada pernah protes. Kadang kita makan ditungguinya, pas karena giliran bakucup kepala ikan bawang, kucing mahadangi pilih-pilih matanya. Ini ada harapan, ya kucing makan nyaman, paling tidak lendir di kepala, tertinggal lawan isangnya. Sekalinya ampunnya, pemalarnya, kecerucup mengucup, habis terberubut isangnya, tertinggal kerongkong, terpaksa kucing buka suara, nyaw, ya kucing, tinggali oi, jenya. Tapi majikannya, pemalarnya habis dikucup tinggal kerongkong, humbangakannya ke higa 2 kali kucing tajuramba menyasahi, dimakannya tulang nyaman sapalah, dimah makan datang pulangnya kepada majikannya mengucapkan terima kasih, nyau jenya, terima kasih ya kucing, antara dua lah pada nyau bebulan ya kucing bisa juga, pemalar di herego ya kucing, kan tahu pang kita bahasanya. Kucing itu kana'ah. Kenapa kucing menerima apa adanya? Karena kucing itu dia pernah bercita-cita anak jadi orang hebat, tak boleh ke kucing. Kucing ini berjalan dari pagi anak naik ke gunung sampai tengah hari kada sampai. Ada lawas mentipur burung terbang sampai ke gunung. Mak ja kucing nyamannya jadi burung. Sekali terbang sampai ke gunung. Lalu kucing berdoa, ya Allah jadikanlah aku burung nyaman terbang ke gunung. Karena kisah jadi, karena kalau kada jadi berkisah. Jadilah burung. Sekalinya terliwat laju terbang tertumbur gunung tagulong. Maja kucing kada nyaman jadi burung tertumbur gunung tagulong. Nyaman jadi gunung ditumbur kada bergerak. Ya Allah jadikan aku gunung, jadikan Allah gunung. Sekalinya bantai hujan labat, kemudian tinggalam gunung. Ya Allah aja gunung jadi kucing. Kada nyaman jadi gunung ya Allah, tinggalam karena banyu. Nyaman jadi banyu maulah orang lamas. Jadikan aku banyu ya Allah, jadikan Allah banyu. Sekalinya pagi-pagi lalu sapi 2-3 langkah terbihira inya, maka sekali bihira semangkok ada, aja kucing kada nyaman jadi sapi, jadi banyu ya Allah, karena hirai sapi nyaman jadi sapi menghirai orang. Jadikan ulun sapi ya Allah, jadikan Allah sapi, sekalinya diikat bulunya cucuk ke hidung 16 kali wahin sehari. Aja kucing kada nyaman jadi sapi ya Allah, karena cucuk tali di hidung. Baik bius jadi tali menyucuki hidung orang. Jadikan pang aku tali ya Allah, jadikan Allah tali. Sekalinya malam-malam karena ikut tikus ya Allah, kada nyaman ya kucing jadi tali, karena ikuti tikus nyaman jadi tikus mengikuti di orang. Jadikanlah aku tikus ya Allah, sudah jadi tikus yang malam karena sasahi kucing ya Allah, bulikakan pulang ke kucing. Kita nih anak dimana bersyukur aja hidup, apang jangan pati mengeluh hidup. Berarti kita kada lebih hebat daripada kucing. Bertemu dengan orang gila, kita kada lebih hebat daripada orang gila. Orang gila ada punya kelebihan, orang gila kada pernah saling mencaci. Pernah ada orang gila sana mencaci sini, nang gila sini caci sana, kada pernah. Kenapa? Nya sadar diri sama pada gila. Kita ini nang kada sadar merasa hebat terus, maka menyaci orang terus. Berarti kan kita kada lebih hebat daripada orang gila. Maka itu kita kada boleh merasa hebat, tirulah tanah merendah diri. Yang terakhir kita diciptakan Allah wa ila turab. Setelah hidup di permukaan tanah tahun bagian tahun, matian kita. Ujungnya kemana? Masuk ke dalam tanah, berdiam di alam kubur selamanya menunggu hari kiamat. Apa amalan supaya nyaman di alam kubur, selamat di alam kubur? Dalam kitab Nasaihul Ibad amalannya ada 7 macam. Yang ini akan disambung pada episode kapan-kapan. Hari pun taduh banyak anak bulikan kalau kulabat pulang jadi walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita dapat menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlid dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.